Selamat malam anak-anak dan juga Bapak Ibu yang mendampingi di rumah. Bersyukur di hari yang kelima Tuhan boleh memberi kita kekuatan untuk kita bisa bersama-sama dalam pergumulan di dalam menyongsong puncak kebangkitan Tuhan dari Paskah hari Minggu nanti. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa, mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan sudah buat dalam hidup kita masing-masing dan juga keluarga kita masing-masing. Mari anak-anak kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, khususnya malam ini. Tuhan boleh memberi kami kekuatan, kesehatan, kami boleh berjumpa, bersekutu dengan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami, papa, mama, dan juga kakak adik kami. Terima kasih buat kesehatan tubuh, terima kasih buat semua yang penjagaan Allah Tuhan kerjakan sehingga tidak ada sesuatu pun yang mengganggu kesehatan kami. Sungguh ini merupakan berkat yang luar biasa. Kami juga bersyukur kota kami Ambon terus ada dalam perlindungan Tuhan, bahkan bangsa kami pun ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang pegang kendali atas segala sesuatu, supaya kami mengerti bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dalam situasi sakit, dalam situasi sehat, bahkan dalam situasi virus corona yang sedang dihadapi dunia. Engkau Allah yang pegang kendali dan tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada rencanamu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami pengertian dari anak-anak playgroup sampai jenjang SMA. Malam ini boleh mendapatkan pesan Tuhan dalam pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak yang saya kasihi, malam ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian syukur dulu ya di hadapan Tuhan. Selamat menyaksikan dan juga saya minta anak-anak ikut memuji Tuhan ya. Dengan lagu ini bersama-sama kita naikkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di rumah, mungkin kita ada dalam kondisi yang membuat kita merasa takut, merasa bimbang, dan mungkin ragu. Tetapi percayalah bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita, sekalipun kita ada dalam kondisi seperti ini, rencana Tuhan semata-mata mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, sama-sama kita angkat pujian Indah Rencanamu Tuhan.
Menaikkan ucapan syukur dengan pujian kepada Allah, karena Allah kita Allah yang suka untuk dipuji, Allah yang suka dengan puji-pujian. Ya, hari ini kita mau belajar tentang menggenapi rencana Allah, menggenapi kehendak Allah, menggenapi apa yang Tuhan planningkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan anak-anak semua, bahkan untuk papa mama. Tuhan punya rencana. Nah, hari ini kita mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19, belajar dari perkataan Tuhan Yesus yang kelima waktu Tuhan Yesus di kayu salib. Firman ini mengatakan seperti ini, Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 29. Perikopnya tentang Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Serahkan ulangi sekali lagi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dan di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya, ini ada tulisan dalam pasal 19 ayat 28, dikatakan supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci yang mengatakan aku haus. Ya, jadi anak-anak, sebelum Tuhan Yesus mati, ya, Tuhan Allah sudah punya rencana bahwa suatu saat nanti akan ada anaknya, anak Allah yang bernama Yesus Kristus, Mesias yang akan diutus ke bumi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi Allah sudah tahu, Allah sudah rencanakan, sehingga kata-kata aku haus, ya, yang terjadi dalam kitab Yohanes ini sudah dinubuatkan, sudah dituliskan. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah tahu, lalu Tuhan menuliskan kitab itu dalam kitab Mazmur pasal yang ke-69. Ya, kita mau buka Mazmur 69 ayat yang ke-22. Ya, Bapak Ibu yang bawa Alkitab di rumah bisa membacakannya bersama-sama. Anak-anak juga bisa baca bersama-sama hitungan ketiga dengan ser di sini ya. Mazmur pasal 69 ya. Berjumpa atau nanti di belakang juga ada ya, tersedia. Kita baca sama-sama yang di rumah, Mazmur 69 ayat 22, hitungan ketiga, 2, 3.
Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Nah, di sini kata aku haus, ini merujuk kepada peristiwa kematian Tuhan Yesus. Yang Mazmur dengan Yohanes itu bedanya ratusan tahun. Tapi Tuhan sudah mengetahui semuanya apa yang akan terjadi. Nah, Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menggenapi rencana Bapa di sorga. Tuhan Yesus datang bukan semau-maunya saja, tapi Tuhan Yesus datang ke bumi untuk memenuhi rencana Allah dalam kehidupannya, yang salah satunya kita baca dalam kata aku haus. Nah, demikian juga anak-anak, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita ada di dunia ini untuk menggenapi kehendak Tuhan, untuk menggenapi rencana Allah. Ya, jadi keberadaan kita di bumi bukan karena kebetulan, tapi Tuhan punya rencana. Apapun itu, dimanapun kita lahir, ya, apapun kondisi kita saat ini, ya, tetap semua orang yang lahir ada di bumi, semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Ya, ada orang mungkin bertanya, ya, tidak tahu kenapa aku lahir di bumi, ya. Mereka hanya berpikir, ya, karena papa mamaku menikah maka aku lahir. Tidak. Tidak akan ada kelahiran seorang anak, seorang bayi, seorang manusia kalau tidak dikehendaki Tuhan. Buktinya ada orang yang sudah menikah bertahun-tahun sudah belum punya anak. Ya, Tuhan punya rencana atas kehidupan kita semua. Nah, rencana apa yang Allah kehendaki, Bapak Ibu, anak-anak yang saya kasihi? Rencana Allah bagi hidup kita dalam acara Paskah ini cukup jelas di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Roma 8 ayat yang ke-29. Anak-anak boleh menyiapkan diri untuk membaca Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Anak-anak perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ketentuan Tuhan untuk semua manusia sudah ditentukan dari awal. Manusia itu diciptakan dengan tujuan supaya ia menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maksudnya bagaimana? Supaya ia menjadi mirip dengan Tuhan Yesus. Apanya yang mirip? Apakah bajunya atau jenggotnya yang panjang, anak-anak? Tidak. Yang tujuan Allah engkau diciptakan di bumi adalah supaya karaktermu mirip dengan Tuhan Yesus. Makanya di sekolah ada namanya pelajaran CLC, Christ-like Character, supaya karakter kita sama dengan karakternya Tuhan Yesus. Dan kalau hari-hari yang sudah lewat, Tuhan Yesus begitu datang ke bumi dengan ketaatannya kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus datang ke bumi dengan kesungguhan hatinya untuk melaksanakan amanatnya Bapa di surga. Demikian juga Tuhan menciptakan kita di bumi untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, ketaatannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Bapa yang patut kita contohi dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang saya kasihi, ada orang banyak bertanya, kenapa aku harus lahir di bumi ini? Ya, mereka tidak tahu kalau Tuhan menghendaki adanya kelahiran orang itu di bumi sehingga dia bertanya-tanya. Bisa mengajak kita, sekalipun kita ada dalam rencana kelahiran kita sekalipun ada dalam rencana Tuhan, tapi ada kalanya kita menghadapi pergumulan, ya, ada persoalan seperti Tuhan Yesus hadapi, tapi Tuhan Yesus melakukannya dengan ketaatan. Nah, anak-anak yang saya kasihi, tidak ada manusia atau tidak ada makhluk lain yang diciptakan Allah di atas muka bumi ini yang
paling mulia kecuali manusia. Ya. Manusia diciptakan mirip dengan Tuhan. Ya, kitab Mazmur pasal yang ke-8 menuliskan begitu. Ya, kita mau belajar dari ayat firman Tuhan. Ayat yang ke-5 pasal 8 kitab Mazmur. Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Firman Tuhan. Jadi anak-anak yang saya kasih, Bapak Ibu yang di rumah, sekali lagi kehadiran kita di bumi itu untuk menggenapi rencana Allah. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, aku haus, itu untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah nubuatkan. Apa yang Tuhan kehendaki? Tujuan apa? Kenapa kita lahir di bumi? Bapak, Ibu, dan saya, anak-anak semua mau dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau dunia ini, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat tindakan kasih yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Karena dalam kitab Roma pasal 8:29 tadi dikatakan, engkau diciptakan dengan tujuan menjadi serupa dengan gambaran Yesus, mirip dengan Tuhan Yesus. Ya, saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu, anak domba dia punya karakter seperti domba. Dia makan rumput, ya, dia bulunya lebat, ya. Anak sapi dia pasti punya karakter seperti sapi, ya. Anak gajah punya karakter seperti gajah, punya belalai, ya, perutnya gendut, matanya sipit, itu gajah. Nah, anak Tuhan Yesus dia harus seperti Tuhan Yesus. Dia punya kasih, dia mau berbagi, ya. Dia penuh dengan ketaatan, dia menghormati bapaknya, dia taat dengan Bapa di surga. Demikian juga anak-anak harus taat dengan orang tua di rumah dan orang tua di sekolah. Siapa orang tua di sekolah? Miss dan Sir yang mengajar kalian semua. Baik anak-anak yang saya kasihi, jangan lupa dalam pergumulan kita di hari ini, supaya kita menangkap yang dikehendak Allah atas kehidupan kita. Anak-anak semua diciptakan di bumi dengan satu tujuan, supaya engkau serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Baik, demikian firman Tuhan yang singkat. Anak-anak diberkati, dikuatkan, dan tahu tujuan hidup kita di bumi. Anak-anak yang diberkati Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya dan mati bagi kita semua, maka patutlah kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan kesadaran bahwa tidak ada yang bisa kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan. Mari sama-sama.
yang kau pikirkan tentangku akan selalu bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Mari anak-anak, kita sudah mendengar pujian sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kita sekarang mau berdoa syafaat supaya kita menemukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Banyak orang bingung tujuan hidupnya untuk apa di bumi. Tapi hari ini engkau tahu bahwa tujuan hidup di bumi adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama juga untuk lembaga kita, Sekolah Kristen Kalam Gurus Ambon, supaya ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Tidak ada satu anak pun yang terkena corona. Tidak ada orang tua siswa di Kalam Gurus Ambon yang terkena corona, karena Tuhan melindunginya. Semuanya satukan hati, berdoa gandeng tangan dengan papa mama ya yang ada di rumah. Saya mengajak papa mama yang ada di rumah menggandeng tangan anak-anaknya, kita mau satukan hati. Firman Tuhan mengatakan kalau ada kesepakatan ya dalam Mazmur 131, kalau ada kesepakatan, kesatuan hati, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kita mau minta berkat Tuhan turun atas keluarga kita, atas seluruh anggota keluarga besar Kalam Gurus Ambon, baik keluarga guru, karyawan, bahkan seluruh murid dan orang tua murid dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kemurahan-Mu yang kami rasakan atas kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Hari ini kami ada, kami bisa bernafas, kami sehat, kami bisa makan dan minum. Semua karena kemurahan-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena pertolongan Tuhan. Bahkan terima kasih bahwa kami hidup di bumi ini punya tujuan. Tujuan kami bukan hanya sekedar kami hidup, ya. Tujuan kami adalah supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan. Kami berbagi kasih dengan sesama, kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang memerlukan, ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, lembutkan hati kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Karena untuk kami hidup di bumi bukan untuk kami. Hidup di bumi adalah untuk Tuhan. Karena Tuhan yang merencanakan dan Tuhan yang menaruh kami ada di bumi. Bapa di surga, pada saat hari ini kami juga berdoa memohon kepada-Mu. Tuhan lindungilah kami, keluarga besar Kalam Kudus Ambon. Dari kami orang tua dan murid-murid, kami para guru, karyawan dan semua yang terlibat dalam lembaga pendidikan ini. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon bungkus darah Yesus atas kami semua. Tidak ada satupun di antara kami yang sakit. Tidak ada di antara satupun di antara kami yang terkena virus corona. Di dalam nama Yesus, dijauhkan itu daripada kami semua. Karena Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami dan menjagai kami. Kami juga berdoa Tuhan, berkati semua anak-anak supaya dengar-dengaran dengan orang tua. Waktu mereka harus tinggal di rumah, mereka menjadi anak-anak yang manis. Mereka menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dengan cara taat kepada apa yang orang tua katakan yang menjadi wakil Allah di bumi ini. Tuhan, kami berdoa berkati seluruh anak-anak Kristen, anak sekolah Kristen Kalam Gurus Ambon dengan segala hal yang dilakukan di rumah. Mereka boleh mendapatkan sesuatu pelajaran yang baru juga lewat firman Tuhan yang beberapa hari kami sudah lalui.
dan kami akan masuk pada hari yang ke-6 di hari besok. Tuhan berkati semua baik adanya. Kami sekali lagi mohon perlindungan Tuhan atas keluarga demi keluarga, seluruh orang tua daripada anak-anak Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon, dan semua kami guru karyawan dalam perlindungan. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua penuh iman kita katakan amin. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak yang saya kasih, Tuhan memberkati, tetap semangat, tinggal di rumah, dengar-dengaran dengan papa mama. Tuhan memberkati, tetap sehat. Kita jumpa di besok hari ya, yang ke-6, bahkan nanti sampai hari Minggu, puncaknya di hari yang ke-7. Shalom.